Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang usaha energi. Nah, di pembahasan kali ini saya akan mereview dari awal sampai akhir mengenai usaha energi ini ya. Silahkan kalian siapin alat tulis dan berdoa dulu sebelum mulai belajar dan mati masing-masing supaya lebih berkah lagi. Jadi, di usaha energi itu kemarin kita udah bahas beberapa. Yang pertama, saya akan mengingatkan kembali itu mengenai usaha. Jadi, kalau usaha itu adalah gaya yang menyebabkan benda berpindah. Kalau gayanya cuma satu, ya berarti F kali S. Tapi F sama S-nya itu harus segaris. Jadi nanti kalau dia membentuk sudut nih, kayak soal ini, maka harus diproyeksikan terlebih dahulu, gitu ya. Kalau usaha total ya berarti gayanya juga adalah resultan gayanya. Kita langsung ke contoh. Kita coba lihat contoh nomor 1. Jadi katanya ada sebuah benda masanya adalah 2 kilo. Oke, kita tulis ya. Jadi diketahui masanya adalah 2 kilogram. Berada pada bidang datar. Benda tersebut ditarik oleh gaya 40 Newton, berarti F-nya adalah 40 Newton. Membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Apabila benda tersebut bergerak sejauh, berarti di sini dari sini ya, dia gerak ke sebelah sini sejauh 3 meter. Berarti itu adalah S-nya. S-nya itu adalah 3 meter. Nah, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Jadi yang dicari adalah W-nya berapa. Berarti ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Kan kita tahu ya barusan bahwa benda ini berpindah. Asalnya di sini ke sini. Nah, pindahnya ke sana. Nah, berarti F-nya itu kita harus proyeksikan. Karena benda gerakannya kan ke sumbu X ya. Ingat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, karena benda gerakannya ke sumbu X, maka F-nya kita proyeksikan terhadap sumbu X. Ini kita proyeksikan ke sini. Jadi yang asalnya F-nya di sini, itu kita proyeksikan. Nah, karena ada sudutnya, berarti dia proyeksikan jadi F cos 60 derajat. Jadi kalau misalkan ada sudutnya, itu F cos 60 derajat. Oke, berarti langsung saja jawab W sama dengan F-nya yang sejajar atau segaris dengan S, itu kan F cos theta. Berarti di sini kita tulis F cos 60 dikali dengan S. F-nya adalah 40, cos 60 lihat di tabel. Itu adalah setengah. S-nya adalah 3. Bisa kita coret 40 dibagi 2 adalah 20. 20 dikali 3 adalah 60. Nah, sehingga jawabannya adalah 60 Joule. Nah, ini salah ya. Bukan 60 Newton satuannya. Satuannya harusnya adalah Joule. Sehingga jawaban yang benar antara A sampai E itu adalah ayam. Itu review mengenai usaha. Nah, terus kalau kita review lagi nih ya, dan ada usaha, nah kalian juga harus tahu kalau misalnya ada grafik nih, ada grafik ya, grafik F terhadap S. Maka kalau misalnya ini nih, kan dia grafiknya bentuknya seperti ini ya. Nah, maka usahanya dihitung dengan cara menghitung luas. Kita akan coba. Contohnya ini. Jadi ada grafik, terus kita tuh suruh mencari usaha yang dilakukan hingga detik ke-9. Nah, jadi yang diminta itu sampai detik ke-9 ini aja. Maka kita arsir, cuman sampai 9. Nah, berarti kita dapat bangunnya adalah berupa apa ini? Persegi panjang ya atau segi 4. Berarti kalau begitu usaha yang dilakukannya itu sama dengan luas dari si segi 4 ini. Nah, berarti kalau begitu W sama dengan luas. Jadi harus dipahami adalah lihat ini dimintanya sampai berapa meter. Karena diminta sampai 9 meter berarti luasnya sampai sini aja. Tapi kalau diminta sampai 12, nah nanti ya kita coba dulu ini sampai 9 meter dulu. Nah, luas itu kan panjang kali lebar. Panjangnya berapa nih? Ini panjangnya ya, panjangnya 9. Lebarnya berapa nih lebar? 6. 9 dikali 6 adalah 54 Joule. Sehingga jawabannya adalah bebek. Bu, gimana kalau misal yang diminta adalah usaha sampai 12? Berarti di sana akan ada, misalnya di sini ya, usaha sampai 12 meter.
Berarti kan akan ada dua bangun, yang satu segi 4, yang satu lagi apa nih? Segitiga. Itu. Nah, berarti kita tuliskan W-nya itu adalah luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 kan udah kita hitung nih yang ini, 54 Joule. Luas 2-nya berapa? Nah, ini bentuknya segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti W sama dengan 54 ditambah setengah. Alasnya adalah, nah berapa dari 9 ke 12? 3. Berapa tingginya dari sini ke sini? Tingginya adalah 6. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. Jadi 54 tambah 9, jawabannya 63 Joule. Ini jika yang dicari adalah sampai 12 meter. Tapi jawabannya di sini adalah 54. Karena yang diminta kan hanya sampai 9 meter. Gitu ya. Next, kita akan review setelah tadi kita review tentang usaha, selanjutnya kita review tentang energi. Jadi kita tahu energi itu kan ada energi kinetik, ya, EK setengah mv kuadrat, ada energi potensial gravitasi, MGH, energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat, lalu ada energi mekanik, EK tambah EP. Untuk energi potensial pegas, itu akan saya contohkan di bab selanjutnya ya, nanti bakal ada bab tentang elastisitas. Nah, karena kemarin kita udah kasih contoh tentang ini ya, setengah mv kuadrat. Nah, kita sekarang coba latihan soal tentang energi yang lain. Coba kita baca ya, yang diminta apa, terus pakai rumus yang mana. Jadi sebuah mobil itu 1200 kilo. Kita tulis, berarti massa ya. M-nya adalah 1200 kilo. Bergerak dari A ke B, terus ke C. Kemudian ke titik C. Berapakah energi potensial di B dan C? Oke, kita suruh mencari energi potensial saat di B sama energi potensial saat di C. Tapi acuannya adalah A. Maksudnya acuannya A, itu berarti ini nih, ini berarti dianggap sebagai nolnya. Gitu. Jadi kalau karena soal ini tuh dikasih tahu acuan nolnya adalah ini, maka semua kita hitung dari titik A ini. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangan dari titik mana, berarti semua pasti acuannya tanah ya. Oke, jadi kita langsung coba yang dicari adalah EPB. Salah. EPB dan EPC. Kita coba cari dulu EPB. Ya, energi potensial di B. Apa rumus energi potensial? MGH. H-nya berarti H di B. Masanya 1200, G-nya ingat selalu kita anggap 10, lalu H di titik B. Nah, berapa ketinggian B? Caranya adalah ini titiknya kan. Kita tarik garis dari sini sampai sini, sampai titik A doang. Jadi sampai garis si hijau ini, karena kan acuannya A. Berapa nih ketinggian dari B ke sini, ke bawah? Itu adalah 10 meter. Jadi kita tulis, oh ini HB itu adalah 10 meter. Ya udah kita tulis 10 meter. Jadi jawabannya adalah berapa? 12, 1, 2, 3, 4. 120.000 Joule. Bu, kenapa di sini mas 117.600? Artinya G-nya itu pakai yang 9,8. Tapi gak masalah gitu ya. Kita ambil aja yang mendekati nilainya. Berarti ini pasti di titik B itu adalah 117.600. Ya kenapa? Kenapa ini hasilnya segini? Berarti pakai G-nya 9,8. Terus EP di C. EPC adalah MGHC. Masanya 1200, G-nya 10. Berapa ketinggiannya? Nah, ini kan C. Ke hijau. Berapa jarak dari C ke hijau? Berarti ini kan? Nah, jaraknya adalah 15 meter. Berarti HC 15. Kita tulis 15 meter. Ini gimana cara ngekaliinnya? Nolnya kan ada 3. Tulis dulu 0, 0, 0. Terus 15 dikali 12. Yaudah tinggal dikali aja. 0, 1, 3, 5, 1, 1, 80. 180.000 Joule. Nah, berarti kalau begitu yang mendekati itu kan 176.400 ya. Jadi ini lebih ke 117.600. Ini lebih ke 176.400. Positif atau negatif? Nah, karena dia ada di bawah nih, ada di bawah acuan, maka dia negatif.
Tapi kalau ada di atas acuan itu positif. Nah, sehingga jawabannya adalah ayam. Next, kita review tentang sistem. Jadi ada yang konservatif, atau istilahnya nggak ada gesekan, bidangnya licin biasanya. Dia berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Ada teorema usaha energi potensial. Itu berlaku bahwa usaha oleh gaya gravitasi itu adalah minus delta Ep. Terus ada yang usaha non-konservatif, ini kalau kasar. Nanti dia pakainya WFG sama dengan delta EM. Atau di kedua sistem ini nanti berlaku ketika misalnya ada satu soal di mana yang berubah adalah kecepatan, maka nanti berlaku W total sama dengan delta EK. Seperti contoh nomor 1 ini nih. Jadi karena dia itu yang berubah adalah kecepatan, asalnya itu dia 10 meter per second, kemudian direm, jadi berhenti, berarti kan berubah kecepatannya. Berarti energi kinetik juga berubah, maka pakainya W total delta EK. Nah, kita akan coba jenis soal seperti ini ya. Kira-kira kapan kita pakai MEM atau pakai yang ini? Ini kan ada 3 yang saya kotakin warna merah. Nah, kapan kita pakai keempat ini? Saya akan memberikan 2 contoh. Oke, kita akan coba bahas kedua kasus ini ya. Kita coba tulis dulu yang diketahui seperti biasa. Apabila diketahui suatu benda memiliki massa 5 kilo, berarti kita tulis diketahui M-nya adalah 5 kg. Lalu kemudian bergerak lurus dengan percepatan. Oke, jadi A-nya adalah 3. 3 atau 2 ini? Ini yang benar A-nya 2 ya. Dia salah. Nah, A-nya harusnya 2. Oke. Jadi A-nya adalah 2 meter per second, guys. Terus ada gitu, berapakah usaha yang dilakukan? Dia bilang usaha yang dilakukan pada saat T-nya adalah 2 second. Nah, berarti kalau begitu, dia awalnya diam. Kalau misalnya di sini kan nggak dikasih tahu ya, awalnya V1-nya itu berapa, berarti kita anggap V1-nya adalah 0. Karena dia dipercepat. Gitu ya, kalau dipercepat dia V1-nya pasti 0. Kalau dia direm, pasti dia V akhirnya yang 0. Kalau dia dipercepat, nggak dikasih tahu nih V1-nya berapa, ya berarti 0. Tapi kalau misalnya dikasih tahu V1-nya asalnya 1, ya berarti V1-nya 1. Kalau nggak dikasih tahu, V1-nya 0. Berarti yang dicari usaha ya, W. Nah, usaha yang dilakukan berarti kan mengubah kecepatan. Karena usaha yang dilakukan itu mengubah kecepatan, berarti kita pakainya W sama dengan delta EK. Itu EK 2 dikurang EK 1. Berarti setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Karena V1-nya adalah 0, nah ini 0 kan? Ini bisa kita coret, karena dia 0. Terus kita tulis setengah, M-nya 5, V2 kuadrat. V2-nya kita belum tahu berapa, maka kita cari dulu. Cara carinya adalah kita punya A, kita punya T, kita punya V1. Pakai yang V voat itu ya, voat. Atau misalnya ini V akhir, V1 tambah A kali T. V2-nya kita cari, ini kan V akhir ya, berarti V2. V awalnya berarti V1 gitu maksudnya. V1-nya 0, A-nya 2, T-nya juga 2. Berarti V2-nya adalah 4. Ya, kita masukin sini. Berarti setengah dikali 5 dikali 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. Setengah kali 5 kali 16. 16 bagi 2, 8. 8 dikali 5, 40. Sehingga dapat W-nya adalah 40 Joule. Berarti C jawabannya. Oke, sip. Kemudian nomor 5-nya kita coba. Jadi di nomor 5 ini, sebuah benda 50 kilo dilepaskan. Nah, dilepaskan dari ketinggian 30 meter. Oke, diketahui. Ini baiknya digambarin nama kalian. Nah, kayak gitu ya. Dilepaskan dari ketinggian. Nah, ini kita sebut titik A. Ini H di titik A itu adalah 30 meter. Kalau ada kata-kata dilepaskan, Kalau ada kata-kata dilepaskan, nah dilepaskannya kayak gini, artinya V-nya itu mula-mula 0. Berarti VA-nya 0. Bendanya M-nya adalah 50 kilo.
Berapakah energi potensial saat kecepatannya 20 meter per second? Nah, kita nggak tahu kecepatannya kapan 20 meter per second. Kita misalin aja di sebelah sini, kita sebut sebagai titik B. Nah, kita tulis bahwa V di titik B ini adalah 20 meter per second. Yang dicari adalah di sini energi potensialnya berapa. Jadi EP di titik B itu berapa. Ketika di suatu sistem atau soal, itu ada kecepatan, ada ketinggian, ada 2 titik, maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik karena nggak ada gaya gesek di sini. Berarti EMA sama dengan EMB. Terus EKA tambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, di titik A itu kan VA-nya 0 ya. Oke, kita tulis setengah M. Saya tulis gini dulu ya. EPA kita tulis MGHA. EKB setengah M VB kuadrat. EPB justru yang dicari. EPB berarti gak usah diurai, tetap EPB aja. Nah, V di titik A kan 0 ya, 0. Atau misalnya boleh gini juga. Oh, kecepatannya 0, berarti EK-nya 0. Ini boleh langsung dicoret gitu ya. Ini saya jabarin dulu biar nggak pusing. Terus udah gitu M-nya berapa? 50. G-nya 10. H di titik A 30. Sama dengan setengah. Masanya 50. VB-nya berapa? 20. Berarti 20 kuadrat ditambah EPB. 5 kali 3, 15. 0, 0, 0. 3 nolnya. Ditambah 50 bagi 2, 25. Oh, kok ditambah sih? Sama dengan 25 dikali 20 kayak 20 kan 400 tambah EPB 15.000 sama dengan 25 kali 4 100. Nolnya tambahin 2 jadi 10.000. Jangan lupa ini kita usir 15.000 nolnya kebanyakan, sorry. Dikurangin 10.000 itu adalah EPB. Nah, sehingga EPB-nya itu 5.000 Joule. Sehingga jawabannya adalah dodol. Nah, karena ada satu lagi yaitu daya, saya jelasin satu lagi ya sedikit. Nah, terakhir ya kagok, itu adalah tentang daya. Kemarin daya itu kan usaha tiap satuan waktu. Jadi W dibagi dengan T. Atau bisa juga F dikali dengan V. V-nya adalah kecepatan. Pakai rumus yang mana nanti tergantung yang diketahuinya bagaimana. Oke, satu lagi ya kagok. Jika mesin sebuah pesawat terbang mampu memberikan gaya, berarti F-nya adalah 20.000. Maka daya yang dihasilkan ketika kecepatannya 250 meter per second. Yang dicari adalah daya ya, P. Ini gampang. Nggak masukin aja. P adalah F dikali dengan V. F-nya 20.000, V-nya adalah 250. Jadi kalau begitu 2 kali 25 adalah 500. Nolnya tambahin 4. 4, 5. Tuaga 4, ma. Jadi 50 juta watt. Kalau mau kita ubah ke kilowatt, tinggal dibagi, ini berapa? 50 juta ya. Tinggal dibagi 1000 kilowatt. Berarti kita coret aja nolnya. Jadi hasilnya adalah, ini teh berapa sih nolnya? 25 kali 2. Nolnya tambahin 5. Nolnya kelebihan 1, sorry. Bentar. Ini hapus 1 ya. Nah, jadi 5.000 kilowatt. Di P sama dengan 5.000 kilowatt. Jadi jawabannya adalah ayam. Oke. Mohon maaf untuk video kali ini cukup panjang. Mungkin bisa dibagi 2. Kalian silakan dikerjakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.